Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semuanya telah ikut meramaikan eh, LKS Ma'arif tingkat SMK tingkat Jawa Timur yang kedua. Pertama untuk bidang lomba CAD. Mohon maaf tadi sempat mundur setengah jam karena ada kesalahan teknis terkait dengan Zoom-nya. Terus kemudian tadi sudah saya cek di daftar hadir, memang beberapa SMK itu ikut lebih dari satu peserta. Jadi ada yang 3 peserta dari SMK Persatuan Dua Tulangan, kemudian SMK Islam ikut 2 peserta. Jadi seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Pak Giarto, mohon maaf, bisa langsung saja menyampaikan terkait dengan technical meeting untuk hari ini. Silakan Pak Giarto. Sorry. Oke Pak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya dapat terdengar Bapak? Dapat terdengar Pak, jelas. Benar, Pak. Oke. Benar. Oke. dapat kabar, Pak. Ya, oke. Kalau berkenan barangkali videonya dihidupkan. Sambil berkenalan begitu, oke. Saya belum sebagian mungkin baru pertama kali ketemu. Mungkin sebagian ada yang sudah pernah bertemu dengan saya juga. Nah, yang dari Kerembung, dari Tulangan, Tuban belum kelihatan. Ya. Oke, Ibu dan Bapak, kita mulai nggih sambil nanti kita apa diskusi begitu. Silakan nanti kalau mau bertanya ya. Saya akan mulai saja untuk technical meeting kita pada siang hingga sore hari nanti. Oke. Baik. Baik. Oke. Baik, yang pertama jurinya. Nah, saya belum tahu ini apakah hanya saya seorang diri atau ada penambahan karena saya dengar di bidang lomba lain ada yang ditambah jurinya gitu. Tapi saya tidak memaksakan untuk ditambah gitu ya. Tapi kalau misalkan panitia menyepakati dan sebagainya ada juri satu lagi ya disilahkan tidak ada masalah gitu ya. Jadi juri sementara yang saya tahu saya, ya, ini nama saya Sugiarto Triwibowo, saya Widya Iswara di BP, PP, MPV, BUP atau VEDC Malang. Ya, mungkin khususnya adik-adik apa sih Widya Iswara itu ya? Kalau guru dosen mungkin sudah paham ya. Tapi kalau Widya Iswara mungkin ada yang masih belum familiar dengan istilah Widya Iswara. Jadi saya sebagai salah satu staf di BPPP MPV BUI Malang ya di dalam kesehariannya tugasnya adalah sebagai pengajar atau Widya Iswara di instansi pelatihan milik pemerintah ya. Oke. Lokasinya di Malang. Oke. Lanjut. Kita mulai saja. Nah, sebelum saya mulai lebih dalam lagi, saya akan memberikan sekilas tentang lomba atau bidang lomba kita, yaitu Mechanical Engineering CAD. Ya, bidang lomba ini termasuk yang dilombakan sampai di level tingkat dunia. Ya, mulai dari tingkat ada yang kabupaten kota, bahkan sekarang eh, untuk SMK khusus yang di bawah naungan Yayasan Ma'arif NU ini pertama kali menyelenggarakan untuk bidang lomba kita. Ya, di tingkat Jawa Timur ini sudah dilombakan sejak tahun 2004 dan kebetulan saya mulai juga merintis pertama kali di Jawa Timur sebagai juri. Saat itu dilaksanakan di SMK Negeri 1 Madiun. Dan yang terakhir kemarin di SMK Negeri 1 Singosari Malang lombanya. Ya.
Kebetulan saya juga jadi juri, dan juri juga di tingkat nasional sampai dengan tahun 2025 kemarin masih diminta bantuan sebagai salah satu jurinya. Ya, dan kebetulan juga saya juga pernah dimintain bantuan dari Kementerian Pendidikan, ya. Saat itu masih di bawah Direktorat SMK untuk mempersiapkan calon peserta lomba di tingkat dunia atau World Skills Competition untuk bidang lomba yang sama. Kebetulan saya pernah ikut terlibat 6 kali, mulai 2009 di Calgary, Kanada, sampai dengan 2019 di Kazan, Rusia. Oke, nah bidang lomba kita ini termasuk bidang lomba yang kategorinya adalah penyelesaian masalah. Jadi, mohon maaf Bapak dan Ibu ya, di dalam technical meeting ini saya tidak membacakan deskripsi teknis yang sudah disampaikan ya. Bapak dan Ibu sudah mendapatkan file deskripsi teknis semua? Apakah ada yang masih belum mendapatkan file deskripsi teknis? Sebelum Sudah, saya Pak. lanjut, Divisi sudah ya? lomba itu. Ya, deskripsi teknis lomba. Betul, sudah dapat semua, nggih? Sudah, Pak. Oke, siap. Nah, ini intisarinya, ya. Tapi kalau Bapak sudah atau Ibu sudah membaca itu, nanti akan sudah memahami dan nanti kita bisa melihat lebih jauh lagi ke dalam. Jadi, bidang lomba ini termasuk kategori penyelesaian masalah atau problem solving. Oleh karena itu, soalnya atau modul-modul yang dilombakan bersifat rahasia. Karena sifatnya rahasia, maka penyusunan sampai dengan penggandaannya akan saya kerjakan sendiri Bapak dan Ibu. Jadi tidak melibatkan panitia. Jadi mohon maaf, tolong jangan suudzon kepada panitia atau tuan rumah. Nggih. Nggih, insya Allah kerahasiaan saya jaga. Tuan rumah, mohon maaf tidak kita libatkan di dalam penyusunan ataupun penggandaan soal. Ya, nanti akan saya gandakan sendiri, saya bawa sendiri, dan nanti saya bagikan sendiri. Oke, oke, lanjut. Nah, kemudian modulnya bagaimana? Nah, modulnya ada dua, Bapak dan Ibu, seperti yang ada di dalam deskripsi teknis. Ya, modul pertama adalah reverse engineering from orthogonal drawing. Nah, ini dulu dulu itu adalah reverse engineering from physical model. Nah, ini ada ceritanya, Pak. Kenapa kok berubah menjadi orthogonal drawing? Ya. Jadi, dulu kita laksanakan menggunakan physical model, tetapi mulai LKS yang keberapa ya? Saya agak lupa, 2019 atau berapa? Itu yang punya gawe ya, BPTI atau di atasnya lagi Puspresnas itu minta apa eh, pengadaan physical modelnya dilakukan oleh panitia. Ya, kami dari tim juri khawatir, ya, khawatir karena kami harus kalau dengan pola seperti itu, kami harus menuliskan nama bendanya, bahkan spesifikasinya dan sebagainya. Lah, khawatirnya kalau itu sampai ada yang bocor ke salah satu peserta, maka itu sungguh tidak adil. Nah, untuk mencegah yang kejadian seperti itu, maka reverse engineering from physical model kita ganti menjadi orthogonal drawing. Jadi bukan kita beri apa benda fisik, tetapi kita berikan gambar. Gambar yang sudah kita cetak, tetapi tidak kita berikan dimensi. Jadi nanti peserta diminta untuk mengukur dari gambar yang dibagikan tanpa dimensi. Nah, itu kenapa kok ada perubahan seperti itu? Barangkali ada yang pernah mendapatkan info atau punya pengalaman sebelumnya. Oke. Nah, bobotnya berapa? Bobotnya adalah 40%. Ya. Waktunya nanti lomba untuk modul ini adalah 3 jam. Kemudian yang modul kedua itu adalah mechanical assembly and detail drawing for manufacture. Ya, ini
eh, bobotnya 60% dan waktunya sama-sama 3 jam. Jadi, nama-nama modul ini kita sesuaikan seperti yang ada di LKS di atasnya, bahkan di tingkat dunia. Jadi, nama-nama modulnya seperti ini. Bahkan kalau di tingkat dunia, modulnya ada 4. Ya, masih ada lagi satu, yaitu mechanical fabrication. Kemudian ada lagi design challenge. Ya, tapi ini tidak kita lombakan. Ya, jadi apalagi ini yang di LKS khusus untuk SMK Ma'arif NU dan SMK Pondok Pesantren. Ini baru pertama kali, jadi ya saya coba sesuaikan, saya reduksi lah begitu supaya nanti jangan sampai menimbulkan traumatis bagi sekolah gitu. Harapannya nanti justru menjadi semangat bagi peserta. Wah, kalau gitu saya tahun depan ikut lagi dan sebagainya. Harapannya seperti itu. Bahkan yang belum pernah yang tahun ini belum berkesempatan ikut menjadi ikut dan seterusnya. Oke. Jadi total waktu lombanya nanti 6 jam. Ya. Nah, seperti apa nanti lebih detailnya kita akan bahas nanti satu persatu. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Mulai reverse engineering from orthogonal drawing. Ya. Kemungkinan, nah ini sekali lagi ada kemungkinan. Ya, kemungkinan itu bisa ya, bisa keseluruhan data yang saya berikan ini atau sebagian saja. Ya, jadi gambar nanti yang dibagikan bisa jadi berupa per komponen, bisa juga komponen yang dirakit, ya. Jadi nanti ngukur dari situ. Nah, mana yang akan dipakai ini masih rahasia, ya. Oke, kemudian gambar diberikan tanpa dimensi, khusus untuk modul ini. Nah, nanti peserta diminta untuk mengukur dari gambar yang diberikan menggunakan alat ukur yang disiapkan. Kemudian dibuat model 3D untuk semua komponen yang diberikan. Ya, strateginya terserah peserta. Apakah diukur satu persatu baru langsung digambar, digambar boleh. Atau ada yang barangkali membuat sketch dulu, disilahkan juga. Yang jelas kalau membuat sketch pun, sketchnya tidak ikut dinilai. Sketch di kertas maksud saya ya. Sketch di kertas disilahkan. Ada buat coret-coretan di kertas, silahkan juga. Ya, itu strategi masing-masing. Oke, berikutnya ikuti petunjuk lebih lanjut di dalam soal. Ya. Kemudian kemungkinan hasil akhir yang diminta apa gitu ya. Gambar kerja, ini pasti kalau ini ya. Nah, apakah gambar rakitan ada? Nah, itu tergantung. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Kemudian gambar bongkaran, bisa iya atau tidak. Ya. Video animasi dari rakitan atau bongkaran bisa iya, bisa tidak. Ada satu lagi render image. Nah, di sini ada 5 kemungkinan hasil yang diminta. Tetapi nanti yang diminta beneran di dalam soal belum tentu kelima-limanya. Bisa jadi 2 saja di antara 5 ini. Yang mana saja kita belum bisa sampaikan. Bisa 2 di antara 5, bisa 3 di antara 5. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan modul yang kedua? Mechanical Assemblies and Detail Drawing for Manufacture. Ya, kemungkinan data yang diberikan bentuknya apa? Gambar kerja dengan ukuran. Nah, yang membedakan gambar yang diberikan atau given drawingnya adalah yang di sini ada dimensinya. Tidak perlu mengukur sendiri seperti di modul pertama. Ya. Kemudian dibuat modelnya. Nah, diberikan juga nanti kemungkinan diberikan model beberapa komponen dalam bentuk inventor part. Bisa juga ada sebagian yang dalam bentuk inventor assembly. Berarti nanti ada sub assembly. Ya, bisa dipahami nggih? Jadi
diberikan gambar kerja beserta ukuran, sebagian komponen itu kita berikan dalam bentuk sudah IPT, inventor part, atau inventor assembly, sub assembly barangkali begitu. Ya. Nah, bagaimana kemungkinan hasil akhir atau tugas yang diminta? Bisa jadi diminta gambar rakitan 2 dimensi. Ya, gambar rakitan. Silahkan kalau diperlukan untuk menunjukkan bagian dalamnya mau dipotong, disilahkan. Itu strategi masing-masing peserta. Apakah dipotong penuh, dipotong separuh, atau nanti ada potongan setempat dan sebagainya. Itu strategi masing-masing peserta. Nah, gambar rakitan isometri bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Gambar kerja komponen bisa iya, bisa tidak. Ya. Kemudian gambar bongkaran isometri atau exploded drawing. Ya. Video animasi baik itu rakitan atau bongkaran bisa iya, bisa tidak. Render image atau gambar yang dirender. Oke. Nah, sekali lagi ini kemungkinan ada berapa ini? 6. Ada 6 kemungkinan. Tetapi kemungkinan hanya sebagian di antara 6 ini yang akan ditugaskan kepada peserta untuk modul ini. Ya, bisa jadi hanya 2 dari 6 yang ada. Atau mungkin 3 dari yang ada. Karena terbatasnya waktu yang ada. Ya, jadi untuk lomba kita tanggal 17 ya rencana, itu untuk modul ini bisa jadi yang diminta tugas akhir untuk modul ini adalah 2 atau 3 dari 6 ini. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan etiket atau title block-nya? Di software yang kita gunakan, Autodesk Inventor, itu sebenarnya sudah ada title block standarnya dia, bawaan dari Inventor. Tetapi kita nanti minta peserta untuk membuat sendiri. Nah, seperti apa formatnya nanti akan kita berikan H-1 satu hari sebelum lomba. Ya, insya Allah nanti di hari Jumat tanggal 16 ya, kalau tidak ada perubahan. Nah, saya mendapatkan informasi dari Pak Rohman bahwa direncanakan jam 2 itu akan dilaksanakan pembukaan. Nah, berapa durasinya ini sementara masih estimasi saya. Nanti menyesuaikan saja. Ya. Intinya nanti setelah selesai pembukaan baru kita menuju ke ruang lomba. Ya, ini saya perkirakan waktunya 15 menit. Oh, sorry. Ya, 15 menit menuju ke ruang lomba. Ya. Kemudian nanti 15 menit berikutnya untuk persiapan dan sebagainya, termasuk nanti pengundian. Ya, siapa mendapatkan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, setelah diundi, ya, itu nanti peserta menuju ke komputer yang sudah disiapkan. Ya, nanti kita akan lakukan uji coba, kemudian peserta juga melakukan setting-setting yang dirasa perlu, ya. Kemudian membuat etiket gambar atau title block. Nah, di waktu inilah ya membuat etiketnya. Oke. Lanjut. Nah, oke. Sekarang ingin tahu nggak kunci suksesnya? Ya. Kunci suksesnya adalah ikuti petunjuk yang diberikan di dalam soal. Ya, di dalam perintah soal itu nanti ada clue-cluenya, ada perintah. Contoh, misalkan buat gambar kerja di kertas ukuran A sekian, misalkan A2 misalkan ya. Ya ikuti pakai itu. Itu pasti ada nilainya di situ. Ya, atau misalkan skalanya harus sekian kali sekian, bukan sekali sekian, sekian banding sekian. Ya, atau nanti ketika itu render image diminta misalkan formatnya ini, ya, kan bisa banyak kemungkinan ya, mulai JPEG,
bisa BMP, PNG, ya kan? Nah, ini sengaja kita rubah-rubah. Termasuk misalkan kaitannya masih ke render ukurannya. Nah, jadi jangan hanya saya sudah buat render image, tetapi tidak mengikuti perintah yang ada. Nah, itu tolong hindari. Nah, terus bagaimana kreativitasnya? Kreativitas terbatas pada hal yang tidak diberikan informasi atau perintahnya di dalam kertas. Misalkan pas penugasan tertentu skalanya tidak ditentukan, artinya adik-adik peserta bebas menentukan. Tapi kalau sudah disebutkan skalanya diminta 1:1, ikuti yang itu. Itu contoh, ya. Nah, kenapa? Pertanyaan berikutnya adalah kenapa? Apa filosofinya? Kenapa kok harus ikuti petunjuk yang ada? Ya, jadi filosofinya adalah bagaimanapun juga ketika adik-adik nanti sudah lulus dari SMK, ya barangkali ada yang lanjut kuliah, ada juga langsung bekerja, ya. Ketika adik-adik bekerja, ya. Nah, biasanya ya kalau nantinya bekerja ke orang, itu kan kita tidak posisi langsung jadi pimpinan ya. Apalagi kalau barusan lulus ya. Kita jadi anak buah lah, katakanlah begitu. Nah, artinya apa? Kita juga harus menuruti keinginan dari pimpinan kita. Lebih jauh lagi, kita harus mengikuti permintaan customer atau pelanggan. Kalau kita buat produk tertentu, ya, baik itu terkait pemesinan ya, misalkan pelanggan minta ukurannya sekian dan seterusnya, kaitannya produk dan sebagainya, ya kita harus ikuti itu supaya pelanggannya percaya kepada kita, puas dengan hasil kerja kita dan tetap menjadi pelanggan kita yang jangka waktunya lama dan sebagainya. Itu filosofinya, ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian peralatan yang disiapkan oleh panitia. Nah, informasi yang saya terima dari panitia ini PC yang disiapkan spesifikasinya ini. Jadi Intel Core i7 ya, generasi ke-13. Kemudian RAM-nya adalah 8 GB. Grafisnya adalah ini Intel UHD grafik sekian. Hard disk-nya 512 GB. Ya, ada wireless network juga. Ya. Untuk yang memiliki spek i7, informasi yang saya terima ada 15 PC. Artinya kalau pesertanya ada 11, masih mencukupi. Bahkan ada cadangan lah, kurang lebih begitu. Harapannya tidak ada kendala, tetapi ketika nanti ada peserta yang mengalami kendala hardware dan sebagainya, dan dirasa butuh lama untuk memperbaiki, bisa jadi nanti kita akan switch atau pindahkan ke komputer cadangan dalam kondisi tertentu. Oke, nah berikutnya peserta diizinkan untuk membawa atau memakai keyboard atau mouse sendiri. Ya, meskipun panitia atau tuan rumah sudah menyiapkan keyboard dan mouse, tapi jika ingin menggunakan milik sendiri, disilakan. Alasannya apa? Lebih ergonomis. Ya kan? Kita belum tahu yang disiapkan panitia. Contoh terkait mouse. Mouse itu ukurannya berbeda-beda, mulai yang kecil sampai dengan yang ukurannya besar. Ya, mohon maaf, kalau seperti saya, tangan saya itu cukup besar. Ya, jari-jari saya cukup panjang. Kalau saya dipaksa dalam tanda kutip gitu ya, menggunakan mouse yang kecil, saya kerepotan. Atau sebaliknya, mohon maaf, yang tangannya relatif kecil, kalau dipaksa harus menggunakan mouse yang besar, mungkin tidak nyaman. Nah, padahal kita nanti di dalam lomba itu butuh kenyamanan supaya kita bisa fokus kepada soal yang diberikan untuk mengerjakannya. Jangan sampai nanti ketika lomba peserta nggak nyaman,
mungkin mouse-nya terlalu kecil atau mouse-nya terlalu besar, sehingga fokusnya bolak-balik hanya mikir mouse-nya tadi, "Ih, ini mouse-nya kok nggak nyaman ya," dan sebagainya. Jangan sampai yang terjadi seperti itu, maka kita persilahkan kalau mau membawa mouse sendiri. Keyboard pun begitu, ya. Ada yang standar, ada yang ukurannya gede-gede dan sebagainya. Tapi saran saya tolong jangan yang bawa mouse yang suaranya klutak-klutak-klutak gitu ya. Nanti mengganggu tetangganya, mekanis gitu ya. Nah, usahakan gunakan keyboard yang tidak terlalu berisik supaya tidak mengganggu tetangga. Nah, ada juga tambahan satu lagi ini yang belum tertulis, saya barusan teringat. Barangkali kalau pengen tidak terganggu, mau pakai headset atau penutup telinga yang dimasukkan ke lubang telinga, disilahkan. Tapi itu bawa sendiri ya, tolong. Ya. Kalau mau pakai headset, tolong yang tidak bisa digunakan untuk komunikasi dengan pihak lain. Ya, hanya sekedar penutup telinga. Oke, disilakan. Di tingkat dunia pun seperti itu. Ada yang strateginya pakai penutup telinga supaya nanti ketika ada orang yang lalu lalang di sekitarnya tidak merasa terganggu. Oke, disilahkan. Kita lanjut. Nah, bagaimana perangkat lunak yang disiapkan? Ya, sesuai yang sudah tertulis di deskripsi teknis yang sudah disebarluaskan, kita menggunakan Autodesk Inventor versi 2025. Meskipun saat ini 2026 sudah ada. Ya, bahkan mungkin dalam waktu mungkin 3 bulan lagi 2027 sudah akan keluar. Ya, saya minta kepada tuan rumah untuk menggunakan yang education version. Mau yang student version atau lecturer silahkan. Ya, versinya untuk education ada beberapa. Oke. Jadi kita pakai yang legal. Nah, selain itu nanti disilakan ada MS Office 2016 ke atas. Ya, karena ketika menginstal Inventor 2025, dia pasti membutuhkan MS Office. Jadi ketika di PC ataupun laptop yang akan kita install Inventor belum terinstall Microsoft Office, pasti dia nggak mau. Ya, karena dia butuh koneksi ke sana. Nah, oke, sekarang peralatan yang lain, pensil. Nah, pensil sebenarnya tidak harus yang mekanik ya. Pensil biasa pun boleh sebenarnya. Yang entah itu merek Staedtler atau merek apapun yang di raut itu boleh, tidak harus yang mekanik. Ya, ukurannya boleh segini, segini boleh. Jumlahnya cukup satu, karet penghapus barangkali. Ini tidak wajib digunakan, tapi barangkali nanti butuh. Nah, yang penting sekali yang ini, penggaris, ya, yang plastik. Kenapa yang plastik? Supaya ketika mengukur lebih nyaman. Kalau itu transparan, ya, yang 300 mili. Kemudian busur derajat yang 180 derajat boleh, yang 360 derajat disilakan juga. Yang plastik juga saja, ya, yang transparan. Ballpoint, barangkali nanti butuh coret-coret ataupun untuk tanda tangan dan sebagainya. Oke, spidol kecil, ya. Mohon maaf kalau saya sebut merek ya. Ini kan ada yang, nah contoh seperti ini Pak. Nih, kelihatan ya contohnya. Nah, ini seperti ini. Kalau mau pakai silahkan. Tidak pun tidak apa-apa. Ya, kebetulan punya saya mereknya Snowman. Tapi bukan berarti saya jualan Snowman ya. Jadi mohon maaf kalau saya sebut merek. Ya, mau pakai merek lain pun boleh. Untuk apa? Untuk apa yang spidol ini tadi? Ya, jadi ketika nanti soal sudah dibagikan, baik itu perintah paper task-nya, perintah kerjanya maupun gambarnya, itu boleh dicoret-coret, ya, boleh dicoret-coret, mungkin ditambahkan tulisan atau digaris bawahi, atau mungkin mau bawa semacam apa stabilo, disilahkan, ya.
Jadi barangkali hal-hal tertentu yang menjadi perhatian mau dicoret bawahnya atau ditambahkan tulisan tertentu, misalkan kertasnya A3, kertasnya A4, skalanya sekian ditebalkan atau mau strategi seperti apa, silahkan. Oke. Nah, kenapa warna merah dan warna biru? Ya, supaya lebih kontras. Jadi bukan berarti jangan dipikirkan kenapa merah dan biru nanti terkait dengan partai dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan itu. Ya, supaya lebih kontras saja. Kalau hitam ketemu hitam kan nanti nggak begitu jelas. Makanya di sini saya minta menggunakan yang merah ataupun biru, terserah. Oke. Nah, masih terkait peralatan yang disiapkan oleh panitia. Nah, printer A3. Kemarin saya sampaikan ke Pak Rohman, Pak kalau bisa disiapkan 2 unit ya beserta PC untuk servernya. Ya, kenapa? Kalau ada 2 unit berarti nanti kurang lebih bisa separuh peserta ngeprint di printer 1, separuh lagi di printer nomor 2, jadi bisa lebih cepat. Selain itu bisa jadi ada cadangan. Kalau kita hanya menyiapkan 1 di tengah jalan tiba-tiba, walaupun itu tidak kita inginkan, ada kendala teknis, ada kerusakan dan sebagainya, kita masih punya 1. Itu kenapa saya minta 2. Oke. Nah, server untuk printer tadi, ini kita minta untuk terbebas dari perangkat lunak untuk remote. Jadi supaya tidak bisa dikendalikan dari jarak jauh, gitu ya. Mengantisipasi penyalahgunaan server. Ya, ditolong yang ini diperhatikan khususnya untuk tuan rumah yang menyiapkan ubur rampe. Nah, berikutnya ketika lomba berjalan, jadi tidak diizinkan menggunakan PC server atau server PC tadi, kecuali atas izin atau permintaan dari juri. Jadi ketika lomba berlangsung, tolong tidak mendekati atau menggunakan PC server. Nah, ketika nanti proses printing baru ada petugas yang disiapkan atau ditugaskan untuk menjaga di situ. Oke. Sementara ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut, nanti khawatir terlalu jauh, lupa. Tadi mau nanya ini, jadi lupa. Silakan. Sebelum saya lanjutkan, siapapun boleh nanya, tuan rumah juga boleh. Nggih, monggo, Ibu. Izin Pak Jarto. Siapa dulu ini? Tolong dibantu dicatat, nggih. Barangkali nanti ada yang terlewat pertanyaannya, nanti saya diingatkan. Nggih, monggo, sinten dulu, angkat tangan, raise hand. Halo, raise hand dulu. Ngetokno raise hand iki ya. Ngetokno kabeh sing peserta iki apa Pak iki, Pak? Nggih, pun Ibu dulu nggak apa-apa, pun. Nggih, nggak apa-apa, karena nggak banyak sekali kan pesertanya. Ibu, monggo, lady first. Monggo, Bu. Terima Silakan. kasih, Pak. Ini mau menanyakan untuk flash disk-nya itu bawa sendiri atau disediakan dari sana? Ada lagi pertanyaannya? Ya, terus untuk apa ya, lupa ini gimana? Lah. Untuk pakaiannya Pak itu Aha. peserta ya. Oke. Ada lagi? Ya. Sementara itu dulu Pak, tadi mau ada yang saya tanyakan sudah terlintas hilang lagi. Nanti kalau nanti tolong dicatat dulu, nanti nggih, sambil kalau ketemu nanti saya tanya lagi Pak, gitu aja. Oke. Sementara itu dulu. Nggih, non sewu Ibu Ya, sinten, Bu? terima kasih Pak. Halo, Ibu. Bu Yuli. Bu Yuli. Ya. Nggih, siap Bu Yuli. Oke, Ya, terima kasih flash Pak. disk. Nggih, Ibu. Tadi pertanyaan pertama terkait flash disk. Nanti tidak diizinkan menggunakan flash disk, external hard disk,
SSD dan sebagainya tidak diizinkan digunakan. Oke, jadi tidak perlu membawa flash disk, hard disk, SSD, ya itu terkait itu. Kemudian kalau pakaian, nanti tolong ditanyakan ke panitia. Saya tidak bisa menjawab apakah disiapkan seragam atau bagaimana. Kalau juri manut saja. Oke, oke, itu kalau pakaian nanti tolong panitia yang akan menjawab. Itu Bu, nggih, saya belum bisa menjawab kalau yang pakaian. Oh, Lanjut nggih, Pak Pak. Nggih. Ada lagi? Nanti kalau ketemu yang tadi mau ditanyakan silakan Bu ya. Nggih. Berikutnya Pak Adi, SMK YPM 1. Baik, terima kasih Bapak. Nggih, Suara saya bisa masuk, nggih? siap. Mohon maaf Masuk. sambil di jalan Bapak, ini tadi Oh, agak putus-putus suaranya. nggih. Tapi Bapak Nggih. posisi lagi nyetir atau tidak? Ini sekarang menepi dulu Bapak, Oh, hujan. gitu lebih aman Pak. Nggih, jangan sambil Nggih, ngemudi Pak ya, bahaya. nggih, baik. Nggih, Ini silakan Bapak Pak. mau bertanya, untuk perangkat yang digunakan itu mohon maaf mungkin saya tadi kurang mendengarkan atau kurang fokus atau sudah dijawab di sebelumnya, nggih. Nggih. Perangkat yang digunakan untuk kita itu disediakan panitia apa tidak komputernya? Apa kita harus membawa laptop yang sesuai sesuai spesifikasi tadi? Apakah ataukah bisa disiapkan dari pihak penyelenggara begitu kalau untuk komputer yang digunakan? Soalnya kan kalau membaca deskripsinya harus menggunakan Inventor yang versi student ya Bapak ya. Iya. Tidak Nah, harus student, tapi education version. nah itu Education kalau version itu bisa student, bisa yang lecturer. Nggih. nah Lanjut, kalau ada kalau lagi? ya kalau sesuai spesifikasi terus terang antara ada nggak ada juga di sekolah karena dipakai untuk lomba yang lain juga. Terus ya kalau saya pribadi sih kalau bisa disiapkan saya pakai yang disiapkan saja oleh pihak sana begitu Bapak. Kalau Siap, disiapkan perangkatnya untuk menggambar. Ngoten. siap. Begitu saja sih Bapak. Pertanyaan saya kalau ada nanti mungkin akan saya tanyakan lagi. Terima kasih Siap. Bapak. Oke, saya jawab dulu Pak Nggih sebelum ke penanya berikutnya Pak dari Kerembung. Untuk PC, jadi Bapak Ibu pembimbing tidak perlu membawa PC atau laptop, tapi sudah disiapkan oleh panitia tuan rumah. Ya, jadi tidak perlu membawa laptop atau PC. Sudah disiapkan sesuai dengan spek yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian sudah education version. Sudah clear, nggih? Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari SMK Islam Kerembung. Monggo, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam. Pak Sinten, Mungkin Pak Nun Sewu. bertanya, Pak Fandi. Pak Fandi. Ya, Nggih, untuk melengkapi Pak. pertanyaan dari Pak Adi tadi SMK YPM 1, untuk yang Nggih, educator version itu education. apakah anak-anak sudah mempunyai akun dari Autodesk atau belum? Oh, Atau memang dari pihak penyelenggara sudah benar-benar instan membuka aplikasi Autodesk Inventor 2025, tinggal pakai saja. Nah, itu pertanyaan untuk yang lebih jelasnya. Terima kasih, Pak. nggih, Yang matur untuk nuwun. yang Pak lain, Sinten, Pak oke. Tok Fandi nggih tadi nggih. Pak Siap. Fandi, nggih. Nggih, siap. Baik. Jadi inventornya itu sudah diaktifasi oleh tuan rumah atau panitia. Jadi tinggal pakai Bapak, Ibu atau adik-adik peserta tidak perlu membawa atau menyiapkan akun sendiri. Ya. Tapi tentunya nanti perlu setting-setting sendiri. Ya. Sudah jelas, Bapak? Oke, terima kasih, Pak, penjelasannya. Baik. Punten Pak Sugiarto, Dalam, Bapak. dari tuan rumah Pak. Nggih, siap. Di kami itu belum siap Pak kalau untuk akun education version itu. Untuk yang ready sekarang itu Inventor tahun 2024 itu pun pakai crack Pak yang Waduh.
tradingnya itu Pak. Mungkin Oh, para peserta itu bisa menyiapkan akunnya saja, nanti bisa di login ketika perlombaan ngoten. oh gitu. Atau yang ada yang punya akun educator, ada nggak di antara Bapak Ibu yang punya akun sebagai educator, bukan sebagai student? Kalau punya akun yang educator, itu punya 250 akun yang bisa di-share. Nah, ada nggak di antara Bapak dan Ibu pembimbing yang lain yang punya akun sebagai educator? Kalau tidak, jadi gini aja, nanti pakai trial saja. Kalau banyak hanya 1 hari. Nah, bisa nggak Pak yang dari 2024 tadi dinaikkan ke jadi 2025? Halo? Bisa Pak, insya Allah. Nanti Ye. Jadi nanti setelah diinstal, nggak usah diaktifasi kalau memang belum siap dengan akunnya, ya. Nanti langsung dipakai sebagai trial saja, nggak ada masalah, siap. ya. Ye. Nanti dicoba satu dulu, terus dicoba untuk gambar sederhana saja, ya. Begitu jalan ya sudah, seperti itu aja. Oke, ya. Tapi tolong jangan di-crack. Nah, ya. Tolong jangan di-crack. Oke, jadi Autodesk Inventor sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita memberikan akun secara gratis untuk dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu tolong, ayo kita hargai Autodesk, jangan kita crack. Oke, oke. Jadi tolong diupayakan sekali lagi Pak, dinaikkan jadi 2025. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Boleh peserta juga yang bertanya juga boleh, tidak harus pembimbing. Mohon izin Pak Sugiarto. Silakan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak. Pak sinten Pak? Pak Kuswanto Pak dari Pak SMK Kuswanto. NU Menjeng Gresik. Nggih. Nggih, monggo. Kalau melihat dari tadi Pak ya menyimak dari tentang fasilitas Sebentar Pak, kan sewu. Saya besarkan volume sebentar Pak ya. Ini di sini hujan deras agak sedikit berisik, saya sebentar. Mohon izin saya siap, minta Pak. waktu untuk memperbesar volume saya. Bentar. Oke, silakan Bapak coba. Ya, saya lanjut Pak ya. Mohon izin. Nggih. Kalau seumpama begini Pak, kalau dari SMK tuan rumah tadi ya Islam 1 Blitar kan 2024 Masian Pak ya. Dan kebetulan di saya ini sudah student version 2025 Pak. Apakah boleh nanti kita pakai PC kita sendiri atau laptop kita sendiri Pak? Nah, ini nanti kesepakatan aja. Kesepakatan kalau peserta yang lain menyepakati diperbolehkan, bagi juri tidak ada masalah. Tapi ketika disepakati, maka begitu nanti 1 hari sebelum lomba, kita kumpul di sana untuk technical meeting secara fisik, nanti berikutnya PC atau laptopnya harus ditinggal di situ. Ya, jadi tidak boleh malamnya dibawa pulang atau ke tempat penginapan. Konsekuensinya begitu. Ya, betul. Siap-siap Pak. Karena kan lihat dari kisi-kisi kemarin kan memang untuk speknya kan sudah ditentukan gitu ya. Untuk software yang dipakai juga sudah ditentukan dan alhamdulillahnya kan kita sudah punya akun student itu. Jadi sudah berhasil ke 2025 dan ini sudah dibuat latihan anak-anak. Takutnya nanti kalau kita beralih ke versi yang lain otomatis kan
untuk beberapa ikonnya kan ada yang perubahan lah ibaratnya Ada gitu. sedikit berbeda. Ada sedikit perbedaan. Jadi ya kita nunggu kesepakatan dari teman-teman dan panitia saja. Tapi jadi tadi dari apa disanggupi untuk dirubah ke 2025 ya. Terus 2025 antara yang apa yang trial dengan yang student itu hampir nggak kelihatan bedanya, Pak. Sama. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi kita tunggu nanti panitianya kalau panitia siap dan sukses nanti mempersiapkan 2025 kita pakai semua dari yang disiapkan panitia saja. Itu nggih. Memang kalau nanti pakai 2024 ya, sementara soal yang saya siapkan saya menggunakan 2025 itu nanti kendalanya ketika saya harus membagikan file IPT atau IAM. Kalau sudah pernah dibuka di 2025, dibuka di 2024, itu masalah. Nggak bisa langsung dibuka. Ya, kecuali nanti saya ngirimnya dalam bentuk STP atau format yang lain. Harus dikonversi dulu. Itu konsekuensinya. Oke. Jadi tadi panitia atau tuan rumah sudah menyanggupi untuk mengupgrade ke 2025. Gitu nggih Pak nggih? Nah, kalau itu nanti sukses kita tunggu, harapannya dalam beberapa hari ke depan sudah dapat informasi kabar baiknya sukses di-upgrade semuanya ke 2025. Gitu Pak nggih? Baik, ada lagi sebelum saya lanjut? Belum? Oke, kalau belum saya lanjut untuk technical meetingnya. Maaf Pak, ada yang saya tanyakan tadi yang lupa tadi ya. Oh, silakan. Nah, untuk satuan ukurannya itu pakai milimeter apa inci Pak? Oke. Pertanyaan bagus. Ya. Di antara Bapak dan Ibu ada yang biasa menggunakan inci? Ya, kayaknya pernah tapi jarang Pak. Jarang nggih. Kayaknya kurang familiar nggih. Ya, jadi nanti kita akan yang milih Bu. Kita gunakan yang milih. Nggih? Clear nggih? Ya. Baik. Oke. Oh iya Pak, untuk settingan di komputernya itu loh, itu sudah settingan mili atau inci? Oh itu kan gampang sekali, nanti silakan dirubah sendiri. Oh, tanpa merubah setting, tinggal memanggil nanti yang milih pun bisa. Oh, nanti makanya itu, nanti settingnya silakan dilakukan H-1 ketika uji coba. Ya, jadi nanti peserta ngeset termasuk satuannya atau apa mau pakai mili atau tetap inci, defaultnya biasanya inci, tapi kita terbiasa menggunakan milimeter, jadi silahkan dirubah ke milimeter, tidak apa-apa. Itu dilaksanakan di H-1. Oh ya Pak. Oh ya Pak, tadi saya mau ini kan waktu di absen tadi SMK Persatuan 2 itu 3, ini yang CAT itu ikut 2 Pak, 2 peserta. Untuk CAT-nya 2 peserta SMK. Tadi kan tertulis 3 peserta. Oh, nggih. Ini 2 peserta saja di CAT di CAD. Oke, berarti ada berkurang 1 jadi 10 nggih totalnya. Iya, karena yang satunya itu 2 di CAT, 1 di milling itu, milling CNC. Oh, gitu. 3 itu adalah 2 di CAD, 1-nya di milling nggih. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke, sami-sami Ibu. Oke, kita lanjut nggih. Mohon izin saya share lagi. Ini dia. Oke, ini tadi sudah ya. Ini tadi sudah. Iya. Jadi ini adalah layout tempat lomba. Saya sudah dapatkan dari panitia. Di layoutnya seperti ini. Nanti yang kita pakai yang hijau ini, Bapak.
Apa bedanya kuning, hijau, dan biru? Jadi yang kuning ini I3, sedangkan yang hijau ini I7, dan yang biru ini adalah I3 generasi 13. Bedanya generasi 10 dan 13. Nah, kita pakai nanti yang tengah ini, yang daerah tengah. Oke, di sini ada screen kayaknya ini ya. Screen, kemudian printer ada di sini. Ya, nanti akan kita minta yang ditugaskan untuk menjaga printer. Ya, jadi nanti ketika proses ngeprint, adik-adik peserta tidak perlu ngambil sendiri, tapi nanti akan ada yang mengantar. Ya, oke, ini layoutnya. Nah, lanjut kita ke tata tertib pelaksanaan lomba. Oke, sebelumlah dilanjut, saya mau izin sebentar ke toilet. Oke, bentar. Halo. Oke, kita lanjut Bapak dari Bung ya. Ada yang ke toilet juga? Yang dari SMK Ma'arif NU Benjing. Bacanya gimana? Benjeng atau Benjeng? Benjeng, Pak. Benjeng. Oh, Ya, mohon benjeng. maaf. Benjeng. Oke, kita lanjut ya. Terkait tata tertib. Yang pertama, peserta tidak diizinkan menggunakan telepon genggam pada saat lomba. Disilakan diatur pada mode silent atau dimatikan. Tidak diizinkan untuk diinstal perangkat lunak untuk melakukan remote PC ataupun laptop. Oke. Nah, meja peserta nanti ditentukan dengan cara diundi. Ya. H-1 pelaksanaannya. Ya. Lanjut, masih terkait tata tertib. Selama lomba, peserta diizinkan untuk bertanya kepada juri tentang hal-hal yang tidak jelas. Jadi setiap modul itu nanti kita pasti awali dengan adanya briefing atau penjelasan. Kurang lebih waktunya 15 menit. Jadi begitu soal dan gambar yang diberikan kita bagikan, nanti juri akan memberikan penjelasan. Ya, peserta atau pembimbing boleh bertanya ya, tentang sesuatu yang tidak jelas. Ketika lomba berjalan pun, peserta kalau ingin bertanya disilakan. Tapi pertanyaannya bukan mengarah ke bagaimana membuatnya, solusinya bagaimana, ya. Tapi kalau sesuatu yang tidak jelas, membingungkan, disilakan tuh. Oke. Peserta tidak diizinkan untuk mencoba
mencetak maksimal 1 kali untuk masing-masing lembar kerja ya, selama lomba berlangsung. Boleh digunakan kesempatan ini, boleh juga tidak wajib. Ya, jadi barangkali ada yang pakai strategi nanti di tengah menjelang berakhir, nyoba ngeprint, dicek hasilnya seperti apa, dicoret-coret, boleh. Tidak digunakan kesempatan untuk mencoba, silahkan. Oke. Nah, ketika nanti lomba sudah berlangsung, nanti Bapak Ibu pembimbing disilahkan untuk menunggu di luar. Ya, di luar tempat lomba. Agar adik-adik bisa fokus mengerjakan tanpa ada gangguan. Ya. Nanti sekiranya waktu tersisa sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum berakhir, nanti Bapak Ibu pembimbing disilahkan untuk masuk ke tempat lomba untuk melihat-lihat. Tapi ketika seperti itu tidak diizinkan berkomunikasi atau memberikan kode, isyarat kepada peserta. Tidak boleh bertanya, tidak boleh memberikan instruksi, dan seterusnya. Oke? Nah, bagaimana? Halo? Oke, Pak? Oke. Mencetak atau ngeprint hasil akhirnya nanti dilaksanakan ketika lomba pada setiap modul tadi selesai. Jadi ketika modul 1 dinyatakan selesai, ya, kalau nanti misalkan ada peserta yang di tengah lomba ada yang terkendala, barangkali ada penambahan waktu. Ya, kalau yang tidak ada kendala, maka tidak ada penambahan waktu, jadi hanya waktu standar saja. Nah, nanti begitu semua sudah selesai, dinyatakan selesai, nanti secara bergiliran akan kita berikan kesempatan peserta untuk mencetak sendiri-sendiri. Ya, jadi nanti PC yang sudah disiapkan oleh panitia akan terhubung ke printer. Ya, nanti tercetak, nanti ada petugas yang disiapkan untuk mengirim ke peserta. Nah, yang perlu diketahui oleh peserta, nanti di etiket tolong dituliskan nomor meja masing-masing, bukan nama sekolah. Ya, cukup nomornya saja. Ya, cukup nomor meja masing-masing. Misalkan yang nomornya 5, ya tuliskan nomor 5 gitu saja. Oke. Jadi tidak perlu menuliskan nama ataupun identitas sekolah. Nah, ketika hasil kerja yang sudah dicetak tadi akan diserahkan kepada juri, nanti tolong diberikan tanda tangan. Cari tempat yang kosong lah. Di sekitarnya etiket boleh. Tapi sekali lagi hanya tanda tangan. Tidak perlu menuliskan nama atau asal sekolah. Selain menandatangani, tuliskan di situ. Total berapa lembar. Ya, bisa jadi total misalkan 2 lembar. Ya, kalau selesai dua-duanya ya tulis 2 lembar. Jadi tanda tangan, kemudian di samping atau bawahnya tulis 2 lembar. Kalau misalkan selesai 1 ya 1 lembar. Sehingga kalau ada yang tercecer, juri paham. Oh, ini tadi 2 kok cuma 1 sekarang barangnya dan sebagainya. Oke, jadi tujuannya seperti itu. Lanjut. Ini tadi sudah saya jelaskan. Menandatangani di setiap lembar yang dikumpulkan beserta info jumlah lembar yang dikumpulkan. Oke. Nah, peserta disilakan untuk minum kapanpun ya. Jadi tidak usah nunggu nanti lomba selesai baru boleh minum, tidak. Terasa haus minum boleh. Tanpa harus bertanya atau minta izin, Pak mau minum, oh tidak perlu. Ya. Boleh juga bawa sendiri, entah itu teh botol, teh kotak, atau air mineral, atau energi drink yang lain, ya itu silakan. Ya. Mungkin tuan rumah menyiapkan minuman atau snack, ya. Tapi kita nggak tahu jam berapa nanti ready-nya. Tapi kalau mau bawa diri sendiri juga boleh. Tapi harapannya bawa yang botol, minimal botol yang kecil lah, supaya tidak gampang tumpah. Oke.
Nah, ini tadi juga sempat saya sampaikan, pendamping atau pembimbing diperkenankan masuk ke ruang lomba setelah diberikan izin. Ya, ketika briefing boleh mendampingi. Tapi begitu lomba akan dimulai, Bapak Ibu pembimbing disilakan untuk keluar dari tempat lomba, menunggu di luar, ya, sementara peserta di dalam. Oke. Nah, saat masuk ke ruang lomba, pendamping tidak, ini juga tadi sudah saya sampaikan, ya, tidak diperkenankan untuk berkomunikasi, berikan instruksi, verbal, non-verbal, isyarat, dan seterusnya kepada peserta. Oke. Lanjut. Nah, jika peserta atau pendamping melihat, menemukan kejanggalan yang mengarah kepada ketidakjujuran, atau mohon maaf, kecurangan, siapapun itu, ya, pada salah satu entah itu peserta atau pendamping ataupun panitia, tolong sampaikan ke juri saat itu juga. Ya, ayo kita semuanya bersikap kesatria. Ya, harapannya ada bukti. Kalau saat itu juga melihat sesuatu, Pak, yang itu kok begitu, Pak? Sampaikan seperti itu. Jangan nanti lomba sudah berakhir, Pak, tadi kok yang itu gini-gini. Kalau yang sudah seperti itu mau gimana, guys? Juri mau membuktikannya gimana? Memberikan punishment bagaimana? Ya, tolong melihat apapun, mendengar sesuatu yang tidak pas, sampaikan, Pak, yang itu kok seperti itu? Bagaimana dan sebagainya. Ya, tolong saat itu juga. Oke. Berikut. Nah, Bapak Ibu pendamping, mohon HP-nya aktif, nggih. Dan kadang-kadang dipantau begitu. Jadi barangkali ada kejadian sesuatu yang perlu menghubungi pembimbingnya, tidak kesulitan. Ya, kita tidak berharap, tapi pernah kejadian ada yang tiba-tiba sakit dan sebagainya, perlu menghadirkan pembimbingnya, ternyata beliaunya susah dihubungi. Harapan seperti ini tidak terjadi. Oke. Oke. Nah, jika ketika lomba berlangsung ada peserta yang mengalami kendala di PC-nya, misalkan hang, ya, atau inventornya close tiba-tiba, angkat tangan, Pak. Jangan hanya Pak ya, atau hanya angkat tangan saja, tapi Pak, laptop atau komputer saya masalah dan sebagainya. Nanti saya akan segera datang. Kalau itu kesalahan bukan pada peserta, nanti juri akan mencatat di catatan kejadian lomba. Jadi di setiap meja peserta nanti akan kita tempelkan catatan kejadian lomba. Ketika ada peserta yang terkendala PC-nya, maka akan juri catat di situ. Masalahnya apa? Jam berapa mulai bermasalah? Bisa berjalan lagi jam berapa? Waktu terbuang berapa? Nah, nanti menjelang lomba berakhir di modul itu akan dicek, dijumlah. Bagi peserta yang bersangkutan akan kita berikan waktu penambahan sesuai waktu yang hilang. Oke, juri tidak akan mengingatkan harus menyimpan file. Ya, tolong itu dibiasakan untuk menyimpan sendiri. Jangan sampai nanti sudah bekerja jauh, lupa belum disimpan. Nah, kalau seperti itu yang rugi peserta sendiri. Ya, kita tidak bisa mengganti kehilangan file. Tolong bersikap mandiri. Ya, dibiasakan sejak latihan untuk awal menyimpan. Baik ketika itu di inventor part, assembly, drawing, dan sebagainya. Oke? Oke. Nah, ketika nanti lomba dinyatakan berakhir, maka proses rendering atau recording itu harus dihentikan. Misalkan ada peserta yang sedang proses render di tengah jalan, waktu habis, harus dihentikan. Konsekuensinya apa? Ya file itu nggak selesai kan? Ya enggak apa-apa. Nah, terus bagaimana? Nanti
dilakukan cek silang. Nomor 1 ngecek nomor 2, nomor 2 ngecek nomor 1. Memastikan bahwa tetangga sebelah waktu sudah habis tadi tidak masih merekam atau merender. Ya, pastikan. Oke. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Masih ada beberapa lembar lagi. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, supaya tidak terlupa, silakan. Halo, apakah masih bersama saya? Kok sunyi senyap ya? Halo? Lanjut, Pak. Oke, Masih. siap. Oke, baik, saya lanjut ya. Oke, masih terkait tata tertib pelaksanaan lomba. Oke. Nah, peserta tidak diizinkan menggunakan flash disk, external hard disk, SSD, nah, ya, dan sejenisnya. Tadi yang Ibu tanyakan. Ya, ini sudah terjawab di sini. Walaupun tadi juga sebenarnya sudah saya jawab. Tidak diizinkan. Oke. Nah, peserta diizinkan ke toilet jika memerlukan. Ya, mau kapanpun. Namun tanpa ada penambahan waktu lomba. Ya, silakan. Tapi tolong betul-betul ke toilet, bukan keluar untuk menemui pembimbingnya. Ya, tolong kita bersikap jujur, ya, dan kesatria. Lanjut. Nah, pasal yang paling sakti adalah yang ini. Ya, juri akan menambah aturan lain jika diperlukan. Ya. Lanjut, apakah ada pertanyaan? Ini sudah nyaris selesai, Pak, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Pak. Sudah jelas. Oke, sudah jelas, Ge. Nah, ada tambahan, Pak, barangkali tentang tata tertib, tambahan di luar yang tadi sudah saya sampaikan, barangkali ada ide, Pak, gimana kalau tambahkan peraturan atau tata tertib terkait apa gitu ya. Silakan kalau ada yang beride, barangkali itu bagus dan perlu, ya, dan itu terlewat oleh saya. Ada? Ada yang punya ide? Cukup? Oke. Kalau cukup, nah, oke. Ayo raih prestasi dengan sportivitas dan kejujuran. Ya, oke. Silakan semua berupaya semaksimal mungkin, tapi dan jujur, siapapun itu. Oke. Kalau tidak ada dari saya, cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Iya, Pak. Ini mau Nggih. nanyakan Gimana? nanyakan ini apa untuk lombanya jadi tanggal berapa, Pak? Nah, oke. Gimana? Kita tetap di tanggal berapa itu? 17. Rencana saya seperti ini, Bapak Ibu. Saya coba. Karena menyingkronkan dengan itu loh, Pak. Yang milih kemarin juga belum Maju. pasti tanggalnya. Oh, belum Iya. jatuh? Iya, sampai sekarang belum pasti itu. Katanya, Waduh. nah itu kan Gimana? check-in hotelnya kan disesuaikan dengan, dia nggak lama-lama check-in hotelnya. Ya, ya, ya. Oke. Kalau Iya. dari saya sih sebenarnya tidak ada perubahan ya. Walaupun Oh, saya iya. sebenarnya juga ditawari, ada juri, kan kebetulan juri welding juga dari BOE. Ya. Kebetulan beliau ada kegiatan lain yang harus maju gitu. Rencananya mau berangkat hari Jumat setelah subuh dari Malang. Nah, permasalahannya kalau mau berangkat di jam itu, lomba kita mau yang kapan gitu loh. Nah, sementara kita masih butuh untuk
untuk mengundi, setting alat dan sebagainya. Ya, oke, sebentar saya tampilkan jadwal yang saya rencanakan. Jadwal. Sebentar. Mohon izin Pak, untuk Nggih, slide monggo. PowerPoint-nya apa bisa di-share di WA Group? Terima kasih. Nggih, terima kasih. Boleh, Oh, Pak. penjelasan tata tertib juga nanti. Nggih. Tapi Terima kebetulan saya belum diundang di grup nggih. Saya tidak bisa mengirimkan di grup nggih. Sebentar, ini jadwalnya. Oke, saya share di Zoom. Jadwal, ini dia. Oke, nampak Bapak dan Ibu jadwalnya? Nah, jadi rencana hari Jumat siang jam 2-an ini, tapi kita belum tahu pembukaan dari panitia nanti jam berapa realnya, ya. Itu seperti ini, kemudian menuju ke tempat lomba. Ini seperti yang tadi sudah sempat saya paparkan sebenarnya ya. Nah, kemudian hari Sabtu ini adalah hari lomba kita. Hari lomba kita, ya, kita nanti mulai siap 7.45. Harapannya nanti paling lambat 7.30 lah sudah ada di area situ, di sekitar situ nanti masuk, dan 7.45 kita akan mulai dengan briefing. Jadi nanti soal akan kita bagikan, adik-adik boleh didampingi oleh pembimbingnya masing-masing. Tapi satu saja ya. Kalau ada yang timnya pembimbingnya 2, satu saja. Ya, oke. Tapi kalau yang pesertanya 2, mau pembimbingnya satu-satu ya boleh. Mau didampingi satu-satu. Ya. Oke. Nah, nanti akan kita bagikan, kita jelaskan, boleh tanya jawab di sini. Waktunya direncanakan sekitar 15 menit kurang lebih. Ya. Begitu nanti briefing sudah nyatakan clear, jelas semua, nanti Bapak Ibu pembimbing disilakan untuk keluar. Nanti direncanakan jam 8 tepat kita akan mulai lomba. Ya, 8 sampai jam 11. Waktunya 180 menit atau 3 jam. Ya. Jadi modul pertama adalah reverse engineering from orthogonal drawing. Ya, direncanakan jam 11 selesai. Begitu selesai nanti lanjut proses mencetak, printing. Ya. Begitu dicetak, dikumpulkan, selesai semua, diserahkan, nanti kita akan laksanakan isoma. Ya. Waktunya ini kemarin sempat kelirunya apa? Kelirunya saya pikir kemarin Jumat ini ya. Jadi sempat saya rubah. Nah, ini nanti mungkin saya akan edit. 1 jam cukup ya istirahatnya. Halo, karena kan hari Sabtu ya rencananya. Ya, nanti mungkin akan saya edit di sini. Jadi 11.30 sampai jam 12.30. Ya, nanti ini di sini 12.30, lanjut ke 12.45. Briefing seperti ini tadi, adik-adik boleh didampingi oleh pembimbing masing-masing. Setelah itu nanti lomba lagi modul yang kedua, waktunya 3 jam. Setelah selesai printing, ya, printing serahkan kepada juri, selesai. Ya, nah direncanakan hari Minggunya, Minggu pagi itu kita adakan nanti review pelaksanaan dan hasil lomba. Nanti juri akan memberikan review beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pembelajaran bersama untuk persiapan tahun depan.
supaya hal-hal yang kurang, yang belum maksimal itu bisa dilebih maksimalkan dan tidak terjadi lagi di tahun berikutnya, tahun 2027 insya Allah. Gitu, ini terkait jadwal. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Panitia, bagaimana? Dengan jadwal seperti ini hanya sedikit saya edit, nanti akan mulai di sini. Ini saya rubah jadi 12.30 ke bawah, rubah. Ya. Oke. Nah, yang ini kalau saya pribadi relatif. Relatif maksudnya gimana? Apakah mau dilaksanakan secara luring atau daring? Ya, barangkali kontingen nanti daripada nambah 1 hari lagi hotelnya, mau pakai daring dan panitia sepakat, ya saya ngikut saja. Yang jelas nanti di sini setelah ini lomba berakhir, saya masih proses untuk menilai. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini setelah coba saya browsing di Blitar itu yang terkait kita kan nanti paling ini ya, duhur sama asar ya. Ini jamnya sekian, 11.41, untuk asarnya 15.05. Oke. Silahkan nanti apakah mau dijamak atau bagaimana supaya nanti ketika modul kedua itu jangan terpotong untuk sholat. Mohon maaf ya. Ya, apakah mau dijawab? Tapi toh nanti ini masih agak nutut ya. Maghrib kita 17.57, asar sekian. Oke, silakan nanti mensikapi sendiri-sendiri. Jadi harapannya nanti ketika proses ini dilaksanakan, mohon izin kita tidak memberikan kesempatan untuk sholat di jam ini. Ya, karena ini waktu krusial. Nanti kalau terjadi sesuatu nanti juri juga yang diklaim nanti ya. Nanti ada yang menyalahgunakan dan sebagainya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya terkait ini waktu penilaian. Ini dari SMA YPM 8. Iya, Pak. Waktu perlombaan berhasil di hari Sabtu, apakah bisa mungkin diberikan sedikit agak lembut gitu, saya evaluasi dari pengumuman hasil gitu Pak. Karena nanti kan di hari Minggu mungkin ada closing atau boarding Pak yang diadakan panitia atau gimana ya terkait dengan penginapan, apakah kita mengikuti closing atau Kok putus-putus Pak Nggih, agak kurang jelas. Ini Bapak lagi di dalam perjalanan atau tidak? Halo? Halo? Pak Sinten tadi dari SMK SJS 8 Sidoarjo. Kok jadi hilang suaranya? Halo? Bapak masih bersama kami? Halo? Kok tiba-tiba hilang? Gini, dari beberapa hal yang tadi sempat disampaikan, jadi gini prinsipnya Bapak, Ibu, juri tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan hasil. Jadi hasil lomba itu bukan juri yang menyampaikan, kecuali memang panitia mendelegasikan untuk mengumumkan hasil lomba, itu baru juri akan menyampaikan. Tetapi selama itu tidak diberikan mandat atau kewenangan untuk menyampaikan hasil, maka juri tidak menyampaikan hasil. Siapa urutan berapa, nilainya berapa, dan sebagainya, tidak. Oke.
juri belum dapat informasi terkait hal itu, jadi mohon maaf sampai sekarang saya belum bisa memberikan jawaban apakah juri memiliki kewenangan untuk menyampaikan hasil. Biasanya kami tidak diberi kewenangan untuk menyampaikan hasil. Paling banter pengalaman saya menjadi juri itu paling menyampaikan 3 kandidat juara. Iya betul Pak, nominasinya gitu. Ya, nominasinya. Nah, atau itu pun jika diizinkan oleh panitia. Saya belum diberikan informasi terkait itu, jadi saya belum bisa memberikan gambaran. Ya, ketika review pun itu saya hanya menyampaikan nanti kemarin ada kejadian seperti ini atau hasil pesertanya tanpa menyebutkan siapa. Ya, ada yang dimintanya seperti ini tapi hasilnya seperti ini, kurang lebih seperti itu. Berikan gambaran-gambaran review seperti itu, tapi tidak menyampaikan hasil. Oke, kalau yang itu nanti kita tunggu informasi lebih lanjut dari panitia. Ngoten nggih, Pak nggih? Ada lagi? Nggih. Halo. Ada lagi? Nggih. Baik, kalau tidak ada dari saya cukup sekian. Nggih, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak pas, kurang berkenan. Ya, insya Allah kita akan ketemu di Blitar pada hari Jumat tanggal 16 siang, insya Allah. Dan tentunya hari Sabtu, karena Sabtunya adalah hari lomba. Oke, informasi dari saya seperti itu. Jika nanti ada hal yang perlu ditanyakan, disilahkan untuk menanyakan. Oke, insya Allah untuk yang paparan tadi akan saya share. Ya, oke. Terima kasih atas atensinya, kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia. Monggo, barangkali ada tambahan sebelum kita closing. Oke, baik Bapak Ibu, sedikit tambahan untuk jadwal. Nanti masih kami konsultasikan dengan panitia inti, ya, untuk jadwal. Apakah penutupannya itu hari Sabtu atau Minggu itu masih ada penutupan seperti itu, ya. Nanti disampaikan melalui grup. Kemudian jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silakan nanti disampaikan melalui grup WA. Ngoten nggih? Nggih, Pak. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan sebelum diakhiri, barangkali ada yang masih tersisa pertanyaan. Oh ya, untuk inventor yang tahun 2025 masih kami usahakan. Nanti kami coba install trialnya seperti apa. Apakah harus menggunakan akun atau tidak perlu. Nanti saya coba dulu, ya. Untuk itu saya usahakan. Oke, tolong dicoba satu dulu aja Pak nggih. Dipastikan Oke, siap, satu diinstal, sukses diinstal, dicoba buat IPT lah sembarang. Oke, setelah oke, begitu sukses baru yang lainnya. Gitu nggih. Oke, monggo. Monggo. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Jika tidak, mungkin Zoom untuk sore hari ini bisa kita akhiri. Cukup, ya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin Bapak Liv. Oke, sampai ketemu. Oke, sama-sama. Terima kasih. Oke.